Serangan udara Israel tewaskan 55 orang, jenazah Sandera Thailand ditemukan. Gaza kembali dilanda serangan mematikan, serangan udara besar-besaran yang dilancarkan Israel pada Jumat malam, waktu setempat menewaskan sedikitnya 55 warga Palestina. Di tengah operasi militer yang terus berlangsung di Rafah dan wilayah tengah Gaza. Laporan dari Kementerian Kesehatan di Gaza, sebagian besar korban merupakan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah peringatan dunia internasional agar Israel menghentikan operasinya di Rafah. Dalam operasi militer terpisah, pasukan Israel mengumumkan telah menemukan jenazah seorang sandera asal Thailand yang disandera Hamas sejak serangan 7 Oktober tahun lalu. Jenazah tersebut ditemukan di dalam sebuah terowongan bawah tanah di Rafah. Situasi kemanusiaan di Gaza kini semakin memburuk. Wilayah yang sebelumnya dianggap aman kini ikut menjadi sasaran. Organisasi internasional memperingatkan, tidak ada lagi tempat yang aman di Gaza. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pagi ini dunia terbangun dengan berita yang mengejutkan. Serangan udara Israel di Gaza kembali menewaskan puluhan orang. Ledakan, tangis, reruntuhan, dan di balik semua itu, dunia sekali lagi menunjuk jari ke Israel. Dalam serangan terbaru, pasukan Israel menemukan jenazah sandera asal Thailand yang diculik Hamas. Ia adalah salah satu dari banyak korban kebiadaban pada 7 Oktober. Apakah dunia menangis untuk mereka yang diculik? Untuk keluarga yang kehilangan? Seringkali tidak. Yang mereka soroti hanyalah balasan Israel. Gaza adalah simbol dari kota yang berkali-kali berdiri menentang rencana Tuhan. Yehezkiel berkata, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang Filistin bertindak dengan dendam dan membalas dengan niat jahat untuk membinasakan dalam permusuhan lama, maka beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku terhadap orang Filistin. Tuhan sendiri menyatakan bahwa Gaza, bagian dari wilayah Filistin, akan menerima penghakiman karena kebencian yang diwariskan turun-temurun terhadap Israel. Dan hari ini, kebencian itu masih menyala. Hamas bukan hanya kelompok politik, mereka adalah roh pemberontakan kuno yang sama, melawan Tuhan, melawan umat pilihannya, dan menyeret dunia pada kebutaan moral. Ketika Hamas menculik, membantai dan mempermalukan warga Israel pada 7 Oktober, dunia memilih diam. Tapi ketika Israel menyerang balik untuk membela tanahnya, dunia berteriak, genosida, kita hidup di zaman ketika yang benar dibalik menjadi salah. Ketika Israel melindungi rakyatnya, mereka dianggap penindas. Israel tidak sempurna, tapi dibelai oleh Tuhan. Ya, Israel bukan tanpa cacat, tapi panggilan Tuhan atas mereka tidak pernah dibatalkan. Roma pasal 11 ayat 28 dan 29 dengan jelas menyatakan, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Itu artinya, meski Israel belum percaya kepada Mesias, mereka tetap umat pilihan. Dan kasih karunia Allah atas mereka tidak dibatalkan. Tidak dibatalkan oleh sejarah, tidak dibatalkan oleh kebencian bangsa-bangsa, tidak dibatalkan oleh keputusan PBB. Biarlah dunia membenci, tapi biarlah Tuhan mengenal siapa yang ada di pihaknya. Ketika dunia berteriak, Israel harus dihentikan. Kita berkata, Israel akan berdiri karena Tuhan menopangnya. Tuhan memilih mereka, dan pilihan Tuhan tidak berubah. Kasih karunia Tuhan tidak dibatalkan oleh kesalahan manusia. Bahkan dalam tegurannya, Tuhan tetap memelihara Israel. Dalam penghakimannya, Tuhan tetap menyisakan harapan bagi Yerusalem. Seperti seorang ayah yang marah terhadap anaknya karena cinta, demikian juga Tuhan menegur Israel, bukan untuk membinasakan, tapi untuk menegakkan rencananya yang kekal. Saudara, jangan tertipu oleh opini dunia. Jangan larut dalam arus kebencian global. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan meskipun mereka belum sepenuhnya mengenal Mesias, mereka tetap berada dalam pelukan rencana Allah. Jangan pernah lupa, penghakiman atas Gaza bukan karena Israel benar, tapi karena Tuhan benar.
Ini bukan soal siapa lebih manusiawi atau siapa lebih kuat. Ini soal siapa yang berdiri di dalam garis rencana kekal Tuhan. Gaza tidak dihancurkan karena Israel sempurna, tetapi karena Gaza berulang kali memberontak terhadap hadirat Tuhan, menolak peringatannya, dan memusuhi umat pilihannya. Tuhan tidak diam ketika warisannya diserang. Dan ketika bangsa-bangsa menyerang warisan Tuhan, Tuhan sendiri turun tangan. Bukan karena Israel tidak berdosa, tapi karena kasih setia Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, kasih setia yang tidak dibatalkan oleh waktu, dosa, atau opini global. Kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah suara. Kebenaran tidak ditentukan oleh simpati dunia. Kebenaran ditentukan oleh firman yang kekal. Ketika dunia menyebut Israel penjajah, Alkitab menyebut mereka tanah milikku. Ketika dunia menyebut Gaza korban, Alkitab menyebut Gaza musuh Tuhan. Zakharia pasal 10 ayat 5 berkata, "Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh, seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang, sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda." Itu nubuatan, itu bukan opini. Itu keputusan surgawi. Dan jika Tuhan menyertai Israel, siapa yang dapat melawan mereka? Siapa yang bisa menghentikan tangannya? Siapa yang bisa menghalangi warisan yang telah dijanjikan sejak zaman purbakala? Bangsa boleh bersidang, PBB boleh berdebat, dunia boleh turun ke jalan, tapi keputusan Tuhan tetap berdiri. Mazmur berkata, "Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka hal yang sia-sia?" Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Tuhan menertawakan persekutuan bangsa-bangsa yang melawan umatnya. Tuhan tidak gentar dengan ancaman. Tuhan tidak tunduk pada kebijakan politik dunia. Ia adalah El Shaddai, yang maha kuasa, yang menetapkan tanah itu sebagai milik Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Gaza hari ini berteriak dalam kesakitan, tapi suara itu adalah gema dari nubuatan ribuan tahun lalu yang kini digenapi. Penghakiman atas Gaza bukan karena kekuatan tentara Israel, tapi karena dosa yang tidak pernah bertobat, darah yang terus ditumpahkan, dan kebencian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yeremia, Amos, Zefanya, Zakaria, semuanya berbicara tentang Gaza. Dan sekarang kita hidup di zaman ketika firman mereka bukan hanya sekadar teks kuno, tapi berita utama setiap hari. Tuhan sedang menyatakan bahwa Ia tidak lupa. Ia tidak mengabaikan perjanjiannya. Israel mungkin tidak sempurna, tapi perjanjian Tuhan dengan mereka tidak pernah dibatalkan. Dan engkau, orang percaya, dipanggil bukan untuk bersikap netral, tetapi untuk berdiri di sisi firman. Biarlah dunia membenci, tapi biarlah langit bersaksi bahwa engkau berdiri bersama kebenaran. Berdirilah bersama Israel, bukan karena mereka benar, tetapi karena Tuhan benar. Dan jika Tuhan menyertai mereka, siapa yang dapat melawan? Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita saya menyambut setiap pribadi yang saat ini sedang bersama-sama dengan saya dalam momen renungan pagi hari ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Bila hari ini kita masih diberi napas, kekuatan, dan kesempatan untuk hidup, itu semua karena Tuhan memegang hidup kita dengan tangannya yang penuh kasih. Kiranya damai sejahtera dan berkat dari Allah senantiasa berlimpah atas keluarga dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah kami yang hidup, penuh kasih dan setia, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu pagi ini. Terima kasih karena kasih-Mu menopang kami. Dan anugerah-Mu menuntun kami hingga hari ini. Kami percaya ada rencana surgawi yang Kau siapkan untuk kami.
Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi juga kami hidupi dan taati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketika dunia semakin gelap dan kabar buruk datang silih berganti, kita dihadapkan pada pilihan yang menentukan masa depan iman kita. Berdiri di pihak Tuhan atau hanyut dalam arus kebencian zaman. Hari ini Gaza menangis, tapi air mata mereka bukan tangisan pertobatan. Itu adalah jeritan yang lahir dari kebencian yang terus-menerus dipelihara terhadap warisan Allah. Dan dunia menyeka air mata itu sambil menutup mata terhadap darah orang benar yang ditumpahkan pada 7 Oktober. Dunia menyanyikan lagu belas kasihan, tapi bukan kepada mereka yang kehilangan karena kebiadaban. Dunia lebih suka membela mereka yang memberontak kepada Tuhan daripada membela kebenaran yang ditetapkan oleh firman kekal. Tapi kita bukan bagian dari dunia ini. Kita bukan umat yang ditentukan oleh opini. Kita adalah umat yang dibentuk oleh kebenaran. Saudara, dengarkan ini baik-baik. Pertempuran ini bukan tentang Israel dan Gaza saja. Ini adalah pertempuran rohani antara terang dan gelap, antara kebenaran dan pemberontakan, antara firman Tuhan dan roh zaman ini. Dan jika kita tidak memilih untuk berdiri bersama firman, kita sedang diam-diam berpihak kepada kebohongan. Yesaya pasal 5 ayat 20 berkata, "Celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik, dan yang baik itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang, dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi pahit." Bukankah ini zaman itu? Zaman ketika membela Israel dianggap kejam, dan membela Hamas dianggap manusiawi? Zaman ketika bangsa-bangsa bersekutu melawan Yerusalem, dan PBB bersidang bukan untuk menegakkan kebenaran, tapi untuk memuaskan opini dunia. Zaman ketika firman Tuhan dibungkam dan kebohongan diberi mikrofon. Saudara, diam adalah pengkhianatan. Diam adalah penyangkalan terhadap warisan rohani kita. Diam adalah bentuk persetujuan terhadap penyesatan global yang sedang menggulung generasi ini menuju murka Tuhan. Tuhan sedang mengguncang bangsa-bangsa. Ia tidak mencari mereka yang populer, tapi mereka yang setia. Tuhan tidak peduli siapa yang viral. Dia mencari siapa yang setia dalam kebenaran, siapa yang tidak akan menjual firman demi rasa aman, siapa yang tidak takut dicap intoleran, siapa yang tidak kompromi untuk diterima dunia. Apakah engkau salah satunya? Apakah engkau akan tetap berdiri meski dunia memusuhi? Apakah engkau akan tetap menyuarakan kebenaran meski hanya sedikit yang mendengar? Apakah engkau akan tetap berkata, "Aku berdiri bersama Israel, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena firman Tuhan menegakkan mereka"? Waktu tidak banyak lagi, saudara. Tanda-tanda sudah jelas. Nubuat digenapi, Gaza terbakar, tanah Israel bersiap, Yerusalem menjadi batu sandungan bagi bangsa-bangsa. Zakharia pasal 12 ayat 3 berkata, "Pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang memberatkan bagi segala bangsa. Semua bangsa di bumi akan berkumpul melawannya." Bukankah itu yang sedang terjadi sekarang? Tapi jangan takut, karena ayat 9 berkata, "Pada waktu itu aku akan berusaha membinasakan segala bangsa yang menyerang Yerusalem." Tuhan akan turun tangan. Ia akan berperang bagi tanahnya. Ia akan menyatakan kuasanya. Ia akan mempermalukan bangsa-bangsa yang menyombongkan diri. Dan saat itu terjadi, jangan sampai engkau ditemukan berada di sisi yang salah. Jangan sampai suara hatimu memihak musuh Tuhan. Jangan sampai imanmu lebih tunduk pada belas kasihan palsu daripada pada firman yang hidup. Hari ini adalah hari pilihan. Apakah engkau akan berdiri bersama Tuhan atau akan diseret arus dunia? Apakah engkau akan menjadi suara yang berseru di padang gurun atau menjadi gema dari propaganda dunia? Tuhan sedang memurnikan umatnya.
Ia sedang memisahkan gandum dari lalang. Ia sedang memisahkan mereka yang benar-benar berdiri untuk kebenaran dari mereka yang hanya bermain aman. Dan keputusan itu ada di tanganmu hari ini. Berdirilah, berdirilah bersama Israel, berdirilah bersama firman, berdirilah bersama kebenaran. Dan ketika dunia bertanya mengapa, jawab dengan lantang. Karena Tuhan benar, bukan karena manusia suci, tetapi karena kasih setia, Tuhan tidak berubah. Sebab jika Tuhan menyertai mereka, siapa yang dapat melawan? Dan jika engkau berdiri bersama Tuhan, siapa yang dapat menggoyahkanmu? Jangan takut umat Tuhan, jangan gentar. Langit bersaksi, bumi pun tahu. Firman-Nya akan digenapi, dan umat-Nya akan berdiri teguh sampai akhir. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar,
dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gerejamu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.